Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung daripada niat itu sendiri. Olehnya itu niat itu punya dua manfaat, dua faedah. Yang pertama, tamyizul ibadat an ba'dihha. Jadi dengan niat itu membedakan, oh ini ibadahnya ini. Contoh, kita sholat. Ya, kita niat, oh sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ini kan niatnya beda-beda. Ya, nggak ada sholat semuanya sama, pasti niatnya beda-beda. Niat itu yang di hati itu niat. Kemudian boleh nggak dilafatkan ketika sholat? Nggak ada masalah, yang penting sholat itu dimulai dengan takbir. As-salatu tuftatahu bit-takbir wa tukhtatamu bit-taslim. Mungkin untuk orang-orang tertentu sebelum dia ingin sholat duhur, dia mungkin dilafatkan. Nggak ada masalah, yang penting takbirnya itu di situ, Allahu Akbar. Jadi nggak perlu diributkan di masyarakat. Oh dia melafatkan niat, ini membuat sesuatu yang baru, nggak ada masalah. Sama orang sebelum sholat dia ngobrol dengan temannya. Kita ketemu di mana nanti? Ini di Al Jazeera. Ya Allah, nggak ada masalah. Karena itu belum sholat. Jadi nggak perlu diributkan. Oh dia melakukan bid'ah, pakai dilafatkan. Jadi apa yang dilafatkan sebelum takbir jangan diributkan. Itu bukan sholat memang. Tapi membantu seseorang memfokuskan dirinya. Itu bolehnya sholat itu ditakbir. Jadi itu tidak perlu sesuatu yang yang di luar sholat diributkan. Cuma sebagian masyarakat melihat ini sesuatu yang ya udah itu sebelum takbir, jadi nggak usah dibesar-besarkan, karena bisa aja dia sebelum takbir dia ngomong dengan temannya, ya kan? Sah nggak sholat? Sah, karena dimulai dengan takbir. Itu. Kemudian, nah ini juga penting juga. Kadang-kadang juga seseorang ini was-wasnya terlalu tinggi. Ya, was-was terlalu tinggi. Ya udah takbir selesai, masihlah ke takbir, tangannya ditinggikan di sini. Kamu sekarang udah posisi sholat, nggak mungkin selain daripada sholat. Jadi untuk menghilangkan was-was, sebab posisi kamu sekarang bukan jual beli, ya, bukan ibadah. Ya, kamu mengucapkan takbir sudah selesai, nggak perlu ragu-ragu lagi. Sama seperti seseorang yang ketika berwudu itu udah wudu masih tapi terus sampai kolamnya habis, sampai jamaah sudah selesai sholat dia masih wudu terus karena was-wasnya. Olehnya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman. Kalau kamu tidak dengar sesuatu, tidak bau, sudah kamu nggak ada sesuatu yang keluar dari perut. Jadi ada sebagian tuh merasa perutnya gerak-gerak, dia udah batal. Ya. Kamu mencium sesuatu enggak? Ada suara enggak? Ada suara dalam perut, ya udah itu enggak apa-apa. Nah, itu dia kadang-kadang ragu-ragu ini. Pedomannya jelas, tidak mendengar dan ya. Jadi jangan pula tidak mendengar itu harus suaranya keras sekali. Ya, pokoknya kamu mau dengar enggak sesuatu, tidak ada bau, ya udah bismillah. Itu pedoman supaya menghilangkan was-was pada diri seseorang. Ya, kadang-kadang orang-orang was-was. Ya, di daerah kita ini, yang daerah yang banyak airnya, ini kadang-kadang banyak orang yang banyak atau sedikit banyak yang belum nggak merasa mantap. Tapi kalau orang ini taruh di padang pasir, selesai itu masalah dia. Suruh wudu dengan hanya air situ aja, harus selesai dia. Mau nggak mau dia harus selesaikan. Sebab kalau dia nggak selesai ya tidak ada lagi air. Nah, kadang-kadang di daerah yang banyak air,
maka setan pun bermain di situ untuk membuat dia selalu was-was. Itu. Jadi yang pertama, faedah dari niat tadi membedakan mana ini ibadah satu dengan yang lain. Itu. Karena ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa nadar. Itu. Bahkan kalau puasa sunnah pun, ini kalau sudah membedakan, nanti tinggal dipermasalahkan bagaimana niatnya. Kalau yang nazar, yang wajib harus dari malam. Kalau yang namanya puasa sunnah, itu bisa pagi hari boleh. Umpamanya di pagi hari dia lihat sarapan nggak ada atau sarapannya nggak begitu tertarik, aku puasa dah. Tapi bahasanya bukan ngambek sama istri. Beda kan, lihat gak enak, udah anak puasa aja. Dan ada yang betul-betul serius, ada yang ngambek. Karena tidak tertarik dengan masakan tadi. Nah kalau dia ngambek berarti bukan lillahi ta'ala. Kan kembali di hatinya. Ya. Nah, kalau dia begitu, istri bilang, bagus. Bagus kalau tiap hari puasa. Ya, karena memang belanja dia nggak cukup juga. Dia maunya, istri merasa senang juga, alhamdulillah nanti puasa dah. Ngasih belanja buat 2 minggu, 2 pekan, tapi mau makannya enak terus tiap hari. Itu. Nah, kembali kepada niat. Kalau lillahi ta'ala, itu dibolehkan. Tapi dengan catatan di pagi hari. Jangan pagi nggak ada makanan, siang, terus dia kalkulasi. Ahsan puasa udah. Daripada sampai sore nggak makan juga, nah itu udah. Puasa itu nggak dibenarkan karena tidak diterima. Karena sunnahnya itu masih pagi. Ya, kalau udah sore nggak ada makanan, baru kalkulasi bisnis dia main di situ. Ini kalau sampai maghrib nggak makan pula, ahsan kita puasa supaya dapat pahala. Ini niatnya nggak benar. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala dari pagi. Tapi yang jelas, niat tadi membedakan ini puasa sunnah, puasa nazar, puasa wajib, puasa ini, itu membedakan juga ini sedekah, ini bayar utang. Kalau mengeluarkan uang pamannya, itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, membedakan antara ibadat dengan adat, dengan tradisi dia. Contoh dia mandi. Ada mandi yang sifatnya ibadah. Ya, ada yang mandi ya hanya mandi aja, dia tiap hari juga mandi. Udah rutinitas dia. Nah, harus niatnya dimunculkan di situ. Apa niatnya? Ya kalau ibadah dia niat. Mulai dari dia biasanya berwudu dulu, baru dia mandi janabah, itu ada niatnya. Niat di hati, jadi nggak usah harus dia diungkapkan dengan lisan. Di hati dia kan dia bisa membedakan. Itu mana yang ini, mana yang ini.